Live tanggal 17 Januari itu sebenarnya tidak pernah direncanakan ya, karena kita tuh cuman pengen makan aja. Jadi buat yang masih menyerang Dokter Ika, please stop karena beliau tidak ada kaitannya sama sekali, tidak pernah tahu akan ada live, akan ada unboxing, dan pada saat live beliau itu ada di meja lain bareng asisten yang untuk bekerja. Kalau di video mereka yang beredar itu seolah-olah kita tuh lengkap di meja itu adalah jauh setelah live itu selesai dan kita beres-beres, udah rapi, udah mau pulang. Nah, Dokter Ika dan asistennya itu bergabung kembali di meja tersebut dan kita ngobrol sebentar. Pas beranjak mau pulang, rombongan ini datang. Di sini saya mau ceritain kronologinya ya dan juga sekaligus menjawab gimana ceritanya saya yang awalnya di depan bareng Doktif, terus di belakang bareng Dokter Ika. Tanggal 17 Januari itu kita datang ke Bepom untuk memenuhi undangan dialog interaktif sebagai influencer. Setelah itu kami berlima, saya, Dokter Ika, asisten Mbak Sandri dan Kak Shi itu mau makan. Dan saya memutuskan untuk ke Ayam Goreng Suharti yang Jalan Pemuda itu. Kita tiba di sana itu hampir maghrib, kita pesan makanan, kemudian Doktif dan Dokter Nanang, Dokter Deka itu nyusul. Dokter Nanang dan Dokter Deka itu cuma sebentar banget foto doang, abis itu terus pergi. Terus kita makan. Setelah makan, Dokter Ika dan asisten itu pindah ke meja lain untuk tadi kerja kan. Setelah itu di meja kami, Doktif ngajak live dan unboxing. Dan kita sama sekali nggak tahu isinya itu apa ya. Kalau teman-teman lihat, saya itu kan nggak pernah ya unboxing kayak gitu. Jadi itu adalah pengalaman saya yang pertama kali. Nah, pas dibuka isinya itu, aduh, itu benar-benar surprise banget ya. Tapi sebenarnya pas live itu yang difokuskan adalah produk yang polosan itu dan saya diminta untuk menjelaskan tentang regulasinya. Nah, setelah selesai live, kita rapi-rapiin kan ya. Makanya pas video yang viral itu sebenarnya nggak ada apapun kan di meja, nggak ada produk, gak ada kamera karena memang sudah selesai. Nah, Dokter Ika dan asisten itu bergabung kembali di meja tersebut, ngobrol sebentar lalu kita pas mau beranjak mau pulang, rombongan ini datang. Karena memang kita posisinya udah mau pulang, makanya kan kita ke arah pintu kan. Even Doktif pun juga walaupun dikerubutin, beliau jalan ke arah pintu. Kalau di sini lihat saya jalan santai, kemudian dipepet oleh mas yang pakai baju ini. Sementara yang lain itu videoin. Di situ tuh terus terang saya tuh ngerasa malu banget ya dengan keributan seperti itu. Jadi kayak risih gitu loh. Kenapa nggak di luar aja gitu. Tapi pada saat kita mau keluar, itu ternyata dicegat, dihadang, dan pintunya ditutup. Tutup. Nah, disitulah saya minta tolong ke pihak restoran untuk panggil polisi. Nah, kemudian makin rame di situ, kita nggak bisa keluar. Kita baru bisa keluar setelah manajer resto minta mereka untuk dibukain karena ada tamu yang mau keluar. Nah, kemudian sama mereka kita dibiarkan keluar. Nah, yang keluar itu Doktif, saya, dan asistennya. Yang lain itu sebenarnya juga udah mau menuju pintu keluar. Dan Dokter Ika, Kak Shi, Mbak Sandi, dan asisten itu keluar lewat pintu samping menuju tempat yang lebih aman karena harus cari bantuan. Bapak, tamu saya mau pulang, tamu saya mau pulang. Iya, yang mana tamu Bapak? Ya ini Bapak ini udah mau pulang. Tapi nggak apa-apa. Nah, begitu keluar, itu kan hanya ada saya, Doktif, dan asistennya kan. Nah, saya merasa agak aman itu ketika Doktif tuh langsung live. Itu saya merasa aman tuh, agak lega. Karena di luar itu tempat yang paling aman kan sebenarnya mobil. Nah, disitulah saya mencari drivernya. Teman-teman lihat di video itu yang saya dimarahin sama yang pakai topi itu saat saya telepon drivernya. Nah, driver datang, saya merasa lebih aman kan, karena sebentar lagi Doktif bisa masuk mobil, tapi ternyata memang agak susah ya. Di saat itu saya telepon Dokter Ika di mana gitu, dan beliau bilang di musola. Oke, berarti aman ya. Nah, di luar ini tuh bener-bener suara dan bulian itu kenceng banget ya. Nah, itu makin menegangkan setelah ada yang mau mukul itu kan. Terus pas Doktif sudah sedikit lagi mau masuk mobil, saya sudah mulai melipir. Saya harus melipir dan bersiap-siap ke tempatnya Dokter Ika. Jadi
Jangan sampai mereka tuh lihat saya terus ngintilin akhirnya nyari dokter Ika gitu kalau nggak dapetin doktif. Jadi waktu itu yang saya pikirin tuh gitu. Saya khawatir banget kalau nggak dapetin doktif karena udah masuk mobil dia akan nyari dokter Ika. Saya khawatir banget dengan dokter Ika karena kan sebelumnya pernah diserang ya di sosial media oleh mereka. Nah setelah itu saya berhasil ke tempat dokter Ika. Saya lihat mereka bekerja cari bantuan, telepon sana sini, kemudian juga mengawasi doktif via live. Di musola itu kita nggak diem aja ya. Kita juga mengumpulkan bukti-bukti. Kita di situ sampai memastikan dokter itu mendapatkan pengamanan sampai ke polsek dan kami sendiri menunggu pengawalan. Itu pun juga kita sudah diwanti-wanti untuk jangan keluar dulu sebelum mereka datang. Nah, setelah mereka datang dipastikan di luar itu aman, baru kita keluar.